Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ufa, kelas 1 MPIC dengan NIM 20174011135. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryonugroho, MSI. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu syarah hadis Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini disebut oleh para ulama sebagai hadis Jibril. Hadis ini juga disebut sebagai ilmu sunnah atau induknya hadis. Di dalamnya mencakup pokok-pokok keislaman tentang perkara-perkara ibadah, syariah, bahkan muamalah. Hadis ini mencakup penjelasan seluruh amal ibadah, baik yang zahir maupun yang batin. Di antaranya adalah ikatan iman, amal anggota badan, keikhlasan hati, dan menjaga diri dari merusak amal. Saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الرفاة العراة الآلة للأشياء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian lelaki itu bertanya, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya
seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat seseorang yang berjalan kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing yang telah saling berlomba-lomba dalam menegakkan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan hadis tersebut yang pertama yaitu memakai pakaian dan berpenampilan yang baik. Misalnya ketika hendak masuk masjid dan hendak menghadiri majelis ilmu, kita disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, bahkan memakai minyak wangi. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena dijelaskan dalam hadis tersebut, Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penampilan dan sikap yang baik. Yang kedua, kandungan hadis tersebut mengenai Islam. Secara etimologi, Islam sendiri tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang secara terminologi adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar. Yang pertama yaitu syahadatain, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Bisa kita simpulkan tentang syarat diterimanya amal kita. Amal kita tidak diterima kecuali kita ikhlas memberikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu menunaikan sholat. Wajib bagi kita sebagai seorang muslim menunaikan sholat pada waktunya dengan memenuhi syarat, rukun, dan memperhatikan adab dan hal-hal yang sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya meninggalkan sholat akan mengeluarkan pelakunya dari Islam atau kafir. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Hendaknya kita tidak menunda-nunda, bahkan tidak lari dari kewajiban untuk membayar zakat, karena itu merupakan salah satu kewajiban, dan ketika kita meninggalkannya juga adalah sesuatu yang sangat fatal dalam agama kita. Yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa ini wajib bagi semua umat Islam yang sudah mampu untuk menjalankannya dan telah memenuhi syarat dan rukun dalam puasa. Yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan menunaikan ibadah tersebut sekali seumur hidup apabila kita sudah mampu. Mampu di sini diartikan mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Untuk kandungan hadis yang kedua ini yaitu mengenai iman. Secara etimologi, iman berarti pengakuan atau kebenaran. Jadi, iman yang dimaksud di sini mencakup perkara-perkara batiniah yang ada di dalam hati. Yang pertama, kita harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta yang tidak mempunyai sekutu apapun. Jadi, kita sebagai seorang muslim wajib beriman bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita, menciptakan dan mengatur seluruh jagat raya, memberikan kita rezeki, menghidupkan dan mematikan kita semua. Yang kedua, meyakini adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat dan selalu menurut perintah Allah. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai keturunan, dan di antara kita tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu meyakini adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa kitab-kitab tersebut merupakan syariat Allah. Kita mengimani hal tersebut secara global dan juga mengimani keterangan tentang kitab-kitab yang dijelaskan secara lebih terperinci, seperti
lalu dengan kitab sebagai perantara untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus meyakini bahwa Rasul adalah manusia biasa yang diistimewakan dan maksum atau terjaga dari segala dosa. Yang kelima, meyakini adanya hari akhir. Pada hari itu Allah membangkitkan manusia dari kuburnya, lalu diperhitungkan seluruh amal perbuatannya. Amal perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan amal perbuatan yang buruk akan dibalas dengan keburukan juga. Yang keenam yaitu meyakini adanya qada dan qadar. Artinya, apapun yang terjadi pada alam semesta ini merupakan ketentuan dan kehendak Allah semata, untuk satu tujuan yang hanya diketahui. Itulah rukun-rukun iman yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Siapapun yang meyakini, maka ia akan selamat dan beruntung. Dan barang siapa yang menentangnya, maka ia akan tersesat dan merugi. Kandungan hadis yang selanjutnya yaitu mengenai ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya, kita sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah kita melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihat kita dan mengetahui apapun yang ada pada diri kita. Di antara faedah yang bisa kita petik dari penjelasan tentang ihsan, yaitu seorang manusia harus menyembah Rabbnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepada Allah. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Tetapi bila seseorang tidak bisa mencapai kondisi semacam ini, maka hendaknya dia berada di derajat yang kedua, yaitu menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas akan tertimpa siksa Allah SWT. Untuk kandungan hadis yang terakhir yaitu mengenai hari kiamat dan tanda-tandanya. Tibanya hari kiamat adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya, baik malaikat maupun rasul. Karenanya Nabi SAW bersabda kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan sebagian tanda-tanda kiamat. Antara lain yang pertama, itu apabila budak wanita melahirkan tuanya. Maksudnya, di sini banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan terhadap budaknya. Yang kedua yaitu ketika engkau melihat orang yang fakir